Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para mahasiswa S1 Kebidanan yang berbahagia. Pada hari ini kita untuk yang pertama kali bertemu, saya Tutut Pujianto diberikan tugas untuk menyampaikan mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Utamanya saya kebagian untuk statistiknya. Saudara sekalian, Rumpis saya setiap harinya ada di Akademi Gizi, Karya Usada Kediri. Maka kalau saudara-saudara sekalian ingin berdiskusi ataupun sharing tentang metodologi penelitian dan analisa statistik, silakan datang langsung ke Akademi Gizi. Baik, untuk statistik, saya sampaikan dulu bahwa statistik ini adalah sebuah alat yang akan membantu kita di dalam melakukan analisa data, ya, di mana analisa data itu merupakan bagian di dalam metode penelitian. Nah, sehingga saya berpikir bahwa goal dari mata kuliah ini dalam jangka pendeknya adalah bahwa saudara-saudara sekalian mampu mengaplikasikan mata kuliah ini dalam penyusunan skripsi. Nah, untuk itu, kalau saudara-saudara nanti memang berkenan untuk lebih detail lagi di dalam mata kuliah statistik atau keahlian statistik, saya ada beberapa tutorial yang sudah saya bikin, yang sudah saya upload ke YouTube. Baik, saudara sekalian, untuk pertemuan pertama nanti materi akan saya sampaikan tanpa saya harus menampakkan diri. Karena saya berpikir kalau menampakkan diri terus-menerus begini nanti tidak akan dicari. Artinya kalau saya terus mengikutkan diri saya seperti ini, maka nanti filenya akan terlalu besar. Ya, maka untuk slide berikutnya saya tidak menampakkan diri, hanya suara saya saja yang akan menyertai saudara sekalian dalam belajar statistik, utamanya yaitu metodologi penelitian dan statistik. Lebih awal saya sampaikan, statistik ini nanti ada aplikasi-aplikasi yang langsung berhubungan dengan metodologi penelitian. Baik, saya akan undur diri dan saya lanjutkan dengan suara saya. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar statistik, di mana kita nanti akan membahas tentang pengertian-pengertian dasar yang dipakai di dalam statistik atau khususnya pada biostatistik. Pertanyaan pertama, ketika kita akan mempelajari statistik adalah apa itu statistik? Statistik diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang kegiatan atau proses untuk mendapatkan data. Beberapa buku yang lain menyebutkan bahwa statistik ini adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tindakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpulan, dan penyajian data. Nah, dengan demikian, kalau kita membuat pengertian tentang statistik, maka kita bisa memanfaatkan pengertian yang kedua ini. Karena pada dasarnya, pengertian di dalam statistik ini mencakup 5 kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan, penyimpulan, dan penyajian data. Ya. Nah,
Kemudian, apa itu fungsi statistik? Statistik berfungsi sebagai alat untuk menyusun sebuah model. Apa ini artinya? Bahwa dengan memanfaatkan statistik, nanti kita akan bisa membuat sebuah model, sebuah rumus dari sebuah permasalahan yang kita angkat atau kita alami. Yang kedua, statistik juga berfungsi untuk merumuskan hipotesa. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya dengan memanfaatkan statistik kita nanti akan mendapatkan ketetapan-ketetapan, mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari hipotesa yang kita ajukan, dan kesimpulan ini bisa kita gunakan untuk merumuskan sebuah hipotesa. Yang ketiga, statistik berfungsi untuk pengembangan instrumen pengumpulan data. Nah, ini untuk saudara-saudara sekalian ketahui bahwa di dalam penelitian, pembuatan skripsi, nanti saudara-saudara pasti akan, sebagian besar akan membuat sebuah instrumen untuk mengumpulkan data di dalam melakukan penelitian. Bisa berbentuk kuesioner ataupun instrumen pengumpul data yang lain. Yang keempat, statistik itu dapat kita gunakan untuk menentukan sampel penelitian. Berapa besar sampel untuk penelitian? Ini nanti bisa kita hitung kalau populasinya kita ketahui. Bahkan dengan menggunakan rumus tertentu, tanpa mengetahui populasi, kita bisa mendapatkan hitungan berapa sampel penelitian yang akan kita gunakan. Yang kelima, statistik berfungsi untuk alat pengumpul data, menyederhanakan dan menganalisa data. Nah, yang menarik yang keenam, bahwa statistik ini nanti bisa kita gunakan untuk meramal keadaan masa mendatang. Jadi jangan heran kalau nanti saudara menguasai statistik, saudara bisa meramal keadaan-keadaan masa mendatang seperti apa, keadaan perkembangan penyakit seperti apa, dan lain sebagainya. Ini tentunya kalau sudah tersedia data-data di masa yang lalu. Ya. Berikutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya peran statistik? Statistik seperti slide sebelumnya itu lebih berorientasi pada penelitian. Artinya, statistik ini berperan sekali bagi para peneliti, yaitu sebagai alat bantu untuk melakukan analisa. Hasil analisa statistik ini nanti akan membantu kita di dalam melakukan pembahasan. Dari pembahasan, nanti kita akan bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian, statistik bagi pembuat kebijakan tentunya hampir sama dengan hasil dari peneliti, bahwa hasil-hasil analisa data terkait dengan program dalam pembuatan kebijakan ini nanti menjadi dasar di dalam perumusan sebuah kebijakan.
Berikutnya, pengertian-pengertian dasar yang harus kita ketahui di dalam mempelajari statistik adalah tentang data. Karena pada dasarnya, statistik itu identik dengan data. Dan data dalam statistik ini selalu dalam bentuk angka. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Jadi, kalau kita melakukan pengolahan atau penganalisaan dengan menggunakan statistik, maka data ini harus diubah dulu menjadi data yang berbentuk angka. Nah, ada bermacam-macam data menurut pembagiannya atau pengelompokannya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, data itu dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, ini nanti saudara tidak boleh rancu dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, jadi kalau di dalam metodologi nanti saudara akan diberikan materi tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, ini berbeda secara mendasar ya dengan pengertian data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu adalah data yang belum berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang sudah berbentuk angka. Ya. Dan yang kedua, data menurut cara memperolehnya, ya, ini bisa dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang berasal dari sumbernya langsung kita dapatkan, ini namanya data primer. Sedangkan data yang kita dapatkan tidak langsung dari sumbernya, ini namanya data sekunder. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini akan saling mendukung. Nah, sehingga dalam melakukan penelitian pasti kita akan selalu menggunakan kedua data ini. Yang ketiga, data menurut sumbernya ada data intern dan data ekstern. Data intern ini data yang kita dapatkan dari institusi di mana kita melakukan penelitian. Sedangkan data ekstern ini data yang kita dapatkan dari luar institusi tempat kita melakukan penelitian. Yang keempat, data menurut waktu pengumpulannya dikelompokkan menjadi dua, data cross-seksional dan data time series. Data cross-seksional ini apabila data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran pada satu saat atau satu titik. Sedangkan data time series ini data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran beberapa kali dalam rentang waktu tertentu. Ya. Jadi kalau cross-seksional itu satu titik, kalau time series ini rentang waktunya lebih lama. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang sumber data dan cara pengumpulan datanya. Pada slide sebelumnya, sumber data ini kita kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Nah, bagaimana mendapatkannya atau bagaimana cara melakukan pengumpulan datanya? Ini ada beberapa metode. Data primer ini bisa didapatkan dengan cara melakukan observasi. Ya, ada bermacam-macam observasi, ini bisa observasi partisipasi, sistemik, maupun eksperimental. Kemudian, data primer bisa didapatkan dari hasil pengukuran. Ya, pengukuran. Mengukur berapa berat badannya, tinggi badannya, dan lain sebagainya. Kemudian, data primer bisa didapatkan dari hasil perhitungan. Ya, misal,
kita sudah mendapatkan data berat badan, data tinggi badan. Nah, akhirnya dari berat badan dan tinggi badan ini kita hitung untuk menetapkan status gizi. Nah, ini berarti data primer dari hasil sebuah perhitungan. Kemudian data primer bisa didapatkan dengan cara melakukan wawancara, ya, melakukan interview. Nah, ini wawancara biasanya dilakukan dengan panduan wawancara, ya, atau kuesioner. Nah, menurut pengelompokannya itu ada wawancara dengan pertanyaan tertutup, kemudian ada wawancara dengan pertanyaan terbuka. Ya, ini nanti akan lebih detail lagi. Anda bisa pelajari pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kemudian untuk data sekunder, seperti pengertian dasarnya bahwa data sekunder ini data yang kita dapatkan tidak secara langsung dari sumbernya, ya, maka cara yang bisa kita lakukan antara lain adalah melakukan pengutipan dokumen. Misalnya dari data rekam medis yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, ini kita bisa ambil, ya, sebagai salah satu bentuk data sekunder. Pengertian mendasar berikutnya yang harus kita ketahui adalah tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah penciri dari suatu populasi atau objek yang kita amati. Ya. Contoh, kalau objek penelitian kita adalah manusia, maka variabelnya salah satu yang kita bisa lakukan penelitian adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini merupakan sebuah variabel. Nah, apabila tingkat pendidikan ini kemudian kita uraikan lagi, misalkan berdasarkan kelompok SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka pengelompokan tingkat pendidikan ini disebut dengan atribut. Ya. Jadi, variabel ini adalah penciri dari sebuah populasi atau objek yang kita teliti. Kemudian kalau variabel ini kita urai kembali, maka uraiannya ini disebut dengan atribut. Jenis variabel dan namanya variabel diskrit dan variabel kontinu. Ya, variabel diskrit, ya, ini batasnya jelas atau tidak ada pecahan. Ya. Contoh, jumlah anak. Jumlah anak berapa? Ya, pastinya 1, 2, dan seterusnya. Tidak ada jumlah anak dalam satuan desimal. Jumlah anak berapa? 1,5. Nah, ini tidak ada. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari variabel diskrit. Kemudian kalau variabel kontinu, ini batasannya tidak jelas. Ya. Ada pecahan atau ada desimal. Contoh, berat badan. Berat badannya berapa? Berat badannya 57,5 kg. Nah, ya, 57,5 kg ini adalah variabel kontinu. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang variabel, ini tidak lepas dengan data. Makanya banyak sekali buku yang menyebutkan kalau kita membicarakan variabel, ini sama halnya dengan kita membicarakan data. Maka dalam buku ada yang menyebutnya ada data diskrit dan ada data kontinu. Data diskrit ini data apabila angkanya tidak ada pecahannya atau tidak ada desimalnya. Tapi kalau kontinu ini angkanya berbentuk desimal atau berbentuk pecahan. Saudara-saudara sekalian, belajar statistik ini bisa dikatakan sulit, juga bisa dikatakan tidak sulit apabila kita
tahu tentang clue-clue atau kata kunci yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Nah, hal mendasar yang harus kita kuasai di dalam belajar statistik itu adalah tentang skala variabel atau skala data. Ya. Ini adalah dasar yang harus benar-benar kita pahami apabila kita ingin memilih salah satu dari sekian banyak analisa statistik yang akan kita pakai. Nah, di dalam pengelompokan data berdasarkan skalanya, kita mengenal ada 4. Ya, ada 4 skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu? Nominal ini merupakan tingkatan data yang paling sederhana atau paling rendah. Ya. Angka yang dipakai ini merupakan simbol. Ya, hanya sebuah simbol saja dan bukan menjadi sebuah besaran. Contoh, apabila kita punya variabel jenis kelamin. Jenis kelamin pria dan wanita. Apabila kita punya data pria dan wanita, ini di dalam statistik, maka kita harus merubahnya dulu menjadi bentuk data numerik, ya, atau kuantitatif. Ya. Pria, wanita ini masih kualitatif, nah ini harus kita kuantitatifkan menjadi bentuk angka. Ya, misal pria 1, wanita 2. Ya. Dibalik boleh nggak? Boleh, karena pada dasarnya angka 1 dan 2 ini hanya merupakan kode, bukan merupakan sebuah tingkatan. Jadi kalau saudara-saudara memiliki variabel dan variabelnya dibagi menjadi beberapa atribut, kemudian atributnya diubah menjadi dalam bentuk angka, apabila kita berikan angka dan angkanya ini memang berbeda tetapi tidak menunjukkan sebuah tingkatan atau sebuah besaran, maka ini dinamakan dengan data nominal. Pria 1, wanita 2, artinya bukan berarti pria ini nomor 1 dibandingkan wanita. Pria ini lebih baik daripada wanita, misalkan tidak. Ya, data nominal menyebutkan pria dan wanita ini sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Yang kedua, data berskala ordinal, ini tingkatannya lebih tinggi daripada nominal, karena setiap angka yang kita pakai di dalam atribut, ya, ini bukan hanya sekedar kode, tapi menunjukkan sebuah tingkatan, menunjukkan sebuah besaran. Contoh, nanti kalau saudara punya variabel dengan skala sikap, ya, skala sikap penilaiannya dengan menggunakan skala Likert, ini ada pilihan atau pengelompokan, ya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, sampai tidak setuju. Nah, ini skala Likert ini kemudian kita berikan sebuah angka secara bertingkat, sangat setuju 1, setuju 2, ragu-ragu, dan seterusnya sampai tidak setuju 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebuah tingkatan. Ya. Oh, tidak cocok ini. Kalau dibalik gimana? Boleh. Kalau dibalik tetap harus melakukan menggunakan urutan yang tetap. Jadi kalau membalik sangat setuju menjadi 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Boleh. Ya. Jadi membaliknya harus semuanya dibalik sesuai dengan tingkatannya. Skala data yang ketiga adalah skala data interval. Ya, interval. Nah, skala ini mempunyai sifat berurutan. Jarak nomor yang sama menunjukkan juga jarak yang sama pada sifat yang diukur. Ya,
Ini hampir sama nanti dengan skala data rasio. Hanya yang membedakan, ya, bahwa pada skala interval ini tidak memiliki nol absolut. Ya, tapi kalau di rasio ini memiliki nol absolut. Artinya apa? Kalau kita punya angka, misalkan tekanan darah si A 100, ya, si A 100. Nah, ini bukan berarti tekanan darahnya itu 100 dari 0, ya, bukan semacam itu, ya. Nah, ini akan terlihat kalau kita membandingkan antara dua tekanan darah, si A tekanan darahnya 100, si B tekanan darahnya 200. Nah, ini bukan berarti si B memiliki tekanan darah 2 kali lebih besar dari tekanan darah si A. Tidak semacam itu, ya. Ini makna dari titik nol, tidak memiliki nol absolut, ya. Nah, berbeda dengan rasio. Kalau rasio ini memiliki nol absolut. Contohnya adalah berat badan, ya. Berat badan balita berapa? 300 gram. Nah, artinya memang beratnya adalah 300 gram dari 0. Jadi kalau 0 memang dia tidak memiliki berat badan, tapi kalau 300 gram berarti memiliki berat badan 300 dari 0. Ya, sehingga operasi matematika pada skala rasio ini bisa difungsikan. Contoh, balita A berat badannya 300 gram, balita B berat badannya 600 gram. Nah, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa berat badan si B ini adalah 2 kali lipat dari berat badan si A. Ya. Nah, ini adalah sebuah metode untuk membedakan antara data interval dan rasio. Ya. Jadi kalau operasi matematika itu bisa diterapkan dengan benar, itu berarti datanya berskala rasio, bukan interval. Nah, berikutnya kita perlu tahu sebenarnya statistik itu ada berapa macam. Ya, statistik ini secara kelompok besar dibedakan menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan inference. Ya, statistik deskriptif ini nanti berfungsi untuk membuat sebuah gambaran. Ya, tapi kalau statistik inference ini berfungsi untuk membuat sebuah generalisasi. Ya. Apa ini generalisasi? Generalisasi ini adalah proses untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ya, artinya dalam statistik inferensi nanti data yang kita olah atau yang kita analisa itu berasal dari data sampel, bukan data populasi. Tapi kalau menggunakan statistik deskriptif, data yang kita olah itu adalah data populasi. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau nanti saudara membuat skripsi dengan analisa deskriptif, itu yang benar data yang diolah itu adalah datanya populasi. Jadi tidak ada namanya teknik sampling nanti. Tapi kalau menggunakan statistik inferensi, maka data yang diolah adalah data sampel. Maka kalau Anda mulai dengan pembuatan proposal, maka di proposal itu ada hitungan besar sampelnya. Nah, statistik inferensi, ya, statistik inferensi atau sering orang bilang namanya statistik induktif, ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa bedanya parametrik sama non-parametrik? Ini utamanya adalah dari skala data yang diolah. Kalau tadi kita pelajari ada skala data nominal, ordinal, interval, rasio, maka untuk skala parametrik atau untuk statistik parametrik, ini nanti digunakan untuk menganalisa data dengan skala interval rasio yang berdistribusi normal. Sedangkan yang statistik non-parametrik, ini kita gunakan untuk melakukan analisa
data nominal dan data ordinal. Nah, nanti lebih dalam akan kita pelajari ketika kita sudah mulai untuk membahas materi tentang statistik inferensial. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa goal dari mempelajari biostatistik ini nanti adalah bahwa saudara harus bisa memanfaatkan statistik sebagai alat bantu untuk melakukan analisa di dalam melakukan penelitian. Nah, sebenarnya apa kaitan antara statistik dengan penelitian? Ini bisa kita gambarkan dalam sebuah alur, ya, seperti dalam gambar ini. Ya, pada dasarnya di dalam melakukan sebuah penelitian, kita akan memulainya dengan mencari permasalahan terlebih dahulu. Jadi, kalau dibalik, melakukan penelitian itu harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu dilakukan penelitian. Itu sederhananya. Ya, walaupun ketika kita melakukan penelitian, kadang kita tidak mendapatkan masalah, namun setelah kita dapatkan data-data baru muncul masalah. Ya. Nah, jadi di awal di dalam melakukan proses penelitian kita harus menetapkan dulu permasalahannya. Dari permasalahan itu kita cek teorinya. Setelah kita tahu teorinya seperti apa dan masalahnya seperti apa, nanti langkah berikutnya adalah menetapkan sampel penelitian. Nah, ketika kita menetapkan sampel penelitian ini, kita memerlukan jasa dari statistik. Berapa besar sampelnya, maka nanti bisa dihitung dengan menggunakan statistik. Setelah kita melakukan penentuan sampel, kita melakukan proses pengambilan data, pengumpulan data. Pengumpulan data itu menggunakan instrumen, ya, menggunakan instrumen pengumpul data, misalkan kuesioner. Nah, kuesioner ini harus diketahui terlebih dahulu layak atau tidak untuk digunakan sebagai alat pengambil data. Maka untuk mengetahui layak tidaknya instrumen itu, ya, harus dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini adalah salah satu uji yang ada di dalam statistik. Setelah proses pengumpulan data, ya, kemudian kita melakukan penyajian data. Untuk melakukan penyajian data, nanti kita perlu alat juga namanya statistik. Ya. Dari penyajian data, kita melakukan analisa data. Ya, analisa data. Pasti, seperti yang tadi awal saya sampaikan, bahwa untuk menganalisa data, kita perlu alat bantu, namanya statistik. Nah, tahapan berikutnya setelah dianalisa adalah dilakukan pembahasan dan kesimpulan. Nah, disinilah letak statistik di dalam melakukan penelitian, ya, mulai dari proses penentuan sampel, pengumpulan, penyajian maupun menganalisa data. Ya, nah sehingga kita akan tahu persis mengapa kita perlu mempelajari tentang statistik dalam rangka bersiap untuk membuat sebuah skripsi. Nah, baik, saya kira materi untuk pertemuan yang pertama tentang dasar-dasar di dalam statistik tadi sudah saya uraikan semuanya. Ya, sebagai bahan renungannya, silakan ini dijawab soal nomor 1, 2, dan 3 ini. Ya, sehingga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti Anda akan lebih menguasai tentang konsep dasar statistik, sehingga nanti akhirnya Anda mulai bisa memahami kira-kira statistik itu seperti apa. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama. Kita ketemu nanti untuk materi yang kedua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.